Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahna Salsabila dengan NIM 11920600095 pada praktikum fisiologi hewan. Pada kali ini akan praktikum mengenai refleks tendon pada manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis, proses fisiologi tubuh, serta perkembangan pikiran. Sel neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu bahan sel atau perikarion, dendrit, dan akson. Irna Ningtyas tahun 2016 di halaman 367 mengatakan bahwa berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, diantaranya neuron sensor berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, neuron motor berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, neuron korektor berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan yang lainnya. Gerak refleks yaitu gerak yang tidak disengaja ataupun tidak disadari. Diperjelas oleh Kardaryanto tahun 2016 di halaman 48 bahwa gerak refleks adalah respons spontan sebagai tanggapan terhadap suatu rangsang tanpa diolah oleh otak terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saluran saraf yang dilalui impuls sangat pendek. Jarak terpendek untuk gerak refleks disebutkan lengkung refleks. Lengkung refleks adalah unit fungsional dari sistem saraf terdiri atas reseptor, neuron sensorik, saraf pusat, neuron motorik, dan efektor. Tujuan dari praktikum yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Dapat alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada alat, diantaranya senter, kaca, air mineral, benda berat, dan kursi. Lalu bahannya yaitu mata perhatikan sendiri, lutut perhatikan sendiri, mulut perhatikan sendiri, telapak kaki perhatikan sendiri, dan telapak tangan perhatikan sendiri. Tutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Secara tiba-tiba sorot mata dengan senter, perhatikan respon yang terjadi. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Perhatikan apa bedanya. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda. Duduki kursi dengan kaki menggantung dan tekuklah patella, lalu ulangin 1 kali lagi. Gelitik telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin dari kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Setelah melakukan percobaan, menghasilkan hasil yang berbeda. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil tabel pengamatan. Refleks pada pupil, ketika mata yang ditutup kemudian dibuka dengan cepat, pupil akan mengalami mengecil akibat refleks cahaya. Terjadinya pupil mengecil diakibatkan adanya adaptasi. Sesuai dengan Irna Ningtyas tahun 2016 di halaman 395 mengatakan adaptasi gelap dan terang melibatkan refleks pupil. Pupil berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya ke mata. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lalu, pada refleks pupil dengan tiba-tiba, ketika pupil, kornea, dan kelopak mata dengan tiba-tiba disinari cahaya, respon pada pupil akan mengecil, kornea dan kelopak mata akan menyipit. Pupil mengecil akibat adanya refleks cahaya yang diterima. Diperjelas oleh Mulyanto tahun 2005 di halaman 10, ukuran pupil bisa berubah-ubah tergantung pada jumlah cahaya yang diterima. Jika cahaya yang datang terlalu banyak, maka pupil akan mengecil. Refleks akomodasi pandang, ketika objek didekatkan pada lensa mata akan terasa seperti tegang dan pupil membesar. Jika objek dijauhkan dari lensa mata akan terasa rileks dan pupil menyempit. Hal tersebut dikatakan oleh Ariswaro tahun 2006 di halaman 307 bahwa mata digunakan untuk melihat benda-benda yang dekat. Otot-otot halus atau cilialis menjadi tegang dengan lensa yang semakin cembung. Sebaliknya, jika mata digunakan untuk melihat benda yang jauh, maka otot mata akan mengendur atau rileks sehingga lensa mata menjadi lebih tipis namun agak sedikit cembung.
Lalu refleks menelan dari hasil pengamatan ketika menelan saliva setelah minum dan sebelum minum air, lebih mudah menelan saliva sesudah minum air. Hal tersebut dijelaskan oleh Irna Ningtyas tahun 2016 di halaman 382 adanya efek simpatis di mana saliva akan mengalami sekresi viskosa atau kental saat belum meminum air, dan adanya efek parasimpatis di mana saliva mengalami sekresi serosa atau berair setelah meminum air. Hal tersebut berhubungan dengan sistem saraf tepi yang membawa informasi dari reseptor. Pada refleks telapak tangan, ketika ada benda yang akan dijatuhkan pada telapak tangan, secara tidak sadar tangan akan menjauh dari benda. Hal tersebut dikarenakan adanya gerakan refleks. Refleks terjadi ketika impuls berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melalui otak, tapi melewati sumsum tulang belakang. Hal tersebut dijelaskan oleh Irna Ningtyas tahun 2016 di halaman 376 bahwa tulang sumsum belakang berfungsi mengendalikan berbagai aktivitas refleks pada tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Refleks pada patella terjadi ketika kaki dipukul di bagian ligamen patella. Dalam keadaan duduk dan kaki menggantung, terdapat respon dari kaki yang seolah-olah menendang. Gerakan refleks ini timbul ketika impuls yang datang tidak diteruskan ke otak, namun melalui jalur singkat yaitu sumsum tulang belakang dan dilanjutkan ke saraf motorik dan efektor menghasilkan gerakan seolah-olah menendang. Hal tersebut dijelaskan oleh Hidayat tahun 2019 di halaman 101. Perilaku refleks patella pada sumsum tulang belakang termasuk refleks monosimpatik karena menggunakan dua neuron, yaitu neuron sensori yang berkomunikasi secara langsung dengan neuron motorik. Refleks telapak kaki. Ketika telapak kaki disentuh merasa geli, pada telapak kaki tersebut terdapat titik geli yang memiliki saraf yang lebih peka. Pada rasa geli tersebut, saraf respon yang berbeda di dekat permukaan kulit akan membuat bagian tubuh menjadi lebih sensitif akibat sentuhan. Refleks tersebut terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang pada bagian struktur bagian luar atau substansi putih, pada traktus sensor yang berperan dalam penyampaian informasi dari tubuh ke otak. Informasi tersebut ada salah satunya berupa sentuhan sesuai dengan Irna Ningtyas tahun 2016 di halaman 377. Refleks bersin yaitu suatu respon mekanisme pertahanan saluran pernafasan di bagian atas. Refleks bersin terjadi pada otak tengah dan medula oblongata. Hal tersebut sependapat dengan Nunghaini tahun 2020 di halaman 144 bahwa refleks bersin pada medula oblongata yang disebabkan iritasi pada hidung dengan melibatkan banyak otot, termasuk saluran pernapasan untuk mengeluarkan iritasi. Saat bersin juga secara tidak sadar mata menutup. Hal tersebut sependapat dengan Hernadi tahun 2018 di halaman 98 bahwa secara otomatis mata tertutup. Hal tersebut terjadi untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah supaya tidak terkena bakteri saat bersin. Dapat disimpulkan bahwa gerak refleks dipengaruhi oleh otak dan sumsum tulang belakang. Gerak refleks yang dialami setiap tubuh ini akan berbeda. Secara singkat terjadi mekanisme yaitu dari impuls, lalu reseptor atau indera, lalu saraf sensor, lalu sumsum tulang belakang, lalu saraf motor dan efektor atau otot.